Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini belajar IPA bersama Bu Marfuah. Kita bahas tentang gerak pada hewan. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi gerak ikan yang ada di air. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan cara gerak hewan yang di udara. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan kecepatan gerak hewan di darat. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa anak-anak? Ikan ya? Oke. Ternyata ikan ini mampu bergerak dengan leluasa di air. Apa yang menyebabkan ikan bisa leluasa bergerak di air? Ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan leluasa bergerak di air. Antara lain, 1. Bentuk tubuh ikan yang torpedo. Bentuk tubuh yang torpedo memungkinkan tubuhnya untuk meliuk ke kiri dan ke kanan, sehingga memudahkan gerakan di air. Yang kedua, bentuk tubuh yang streamline, yang langsing, berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di air. Kalau bentuk tubuhnya lebar misalnya, maka gesekan dengan air menjadi lebih banyak, geraknya menjadi lebih sulit. Yang ketiga, ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan saat dalam air. Adanya ekor dan sirip ekor ini untuk mendorong gerakan ikan di air. Kemudian ikan juga punya gelembung renang. Gelembung renang berguna untuk mengatur gerakan naik turun. Dengan adanya gelembung renang, maka ikan akan cenderung untuk terapung di permukaan air. Ini ditiru oleh manusia. Kalau manusia tidak bisa berenang, tidak mampu berenang, maka supaya tubuhnya terapung, pakai ban. Dalamnya ban ada udaranya toh, lah itu mirip fungsinya dengan gelembung renang yang ada di dalam tubuh ikan. Yang berikut, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel ini berfungsi untuk mendorong ekor ikan di dalam air, sehingga mempermudah pergerakan ikan di air. Yang ketiga, ikan menggunakan gerak tubuh ke kiri dan ke kanan, dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Jadi seperti megal-megol, ada gerakan ke kiri dan ke kanan, itu untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Berikut. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Ikan yang hidup di terumbu karang ini tidak terlalu banyak gerak. Berenangnya tidak bisa secepat ikan yang menggunakan gerak tubuh dan sirip ekor. Jadi, yang pakai pasangan sirip dan sirip tengah itu gerakannya lebih lambat. Biasanya tinggalnya di sela-sela batu karang. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Gambar apa? Betul, nyamuk yang hinggap di permukaan air. Nah, nyamuk bisa hinggap di permukaan air, berdiri di atas permukaan air, tidak terperosok ke dalam air. Apa penyebabnya? Kita lihat kenapa kok bisa begitu. Ternyata penyebabnya adalah karena adanya prinsip tegangan permukaan air.
Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air, sehingga bisa menahan beban tubuh nyamuk yang tidak terlalu berat. Berikut hewan yang hidup di udara. Perhatikan burung yang sedang terbang atau kupu-kupu yang sedang terbang. Ketika dia sedang terbang, sayapnya dikepakkan ke atas dan ke bawah. Sayapnya tidak lurus, tapi sayapnya melengkung. Lihat sayapnya burung ini, melengkung, tidak lurus. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan dan tulang dada dan tulang otot yang kuat. Ini yang menyebabkan burung bisa terbang dengan leluasa, dengan mudah. Sayapnya, kerangkanya ringan, tulang dadanya dan ototnya kuat. Yang kedua, bentuk sayapnya airfoil, melengkung, membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dibandingkan bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan, sehingga burung akan terangkat ke atas. Nanti kalau burung itu butuh terbang menuju ke bawah, meluncur ke bawah, maka yang dilakukan burung adalah membentangkan sayapnya. Kalau sayapnya dibentangkan, maka tidak ada daya dorong ke atas, maka burung bisa meluncur ke bawah. Berikut gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat punya otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Perbedaan struktur tulang dan otot hewan menyebabkan hewan tersebut dapat bergerak lebih lincah dibanding hewan yang lainnya. Jadi ada hewan yang gerakannya lincah, ada yang kurang lincah. Ini karena perbedaan struktur otot dan tulang pada hewan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Lebih cepat mana larinya? Kuda dengan citah? Cepat citah ya? Oke, kita lihat kenapa citah berlari lebih cepat dibandingkan kuda. Citah dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kuda. Penyebabnya karena bentuk kaki yang lebih ramping, menyebabkan kijang dan juga citah itu pada saat berlari lebih banyak melompat ke udara, lalu meluncur di udara. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah. Hal ini membuat kijang atau citah berlari lebih cepat dibandingkan kuda. Demikian anak-anak tentang gerak pada tumbuhan. Sudah selesai, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.